Hai siswa-siswiku sekalian yang masih mengikuti pembelajaran jarak jauh saat ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera selalu bagi kalian semua. Pada video tentang disintegrasi bangsa kali ini akan dibahas tentang disintegrasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, bentuk negara Indonesia adalah federal atau serikat yang meliputi negara Pasundan, negara Madura, dan negara Indonesia Timur. Tetapi bentuk pemerintahan ini hanya berlangsung kurang dari 1 tahun. Negara-negara bagian selain RI yang tergabung dalam BFO menunjukkan ketidakpuasan terhadap bentuk negara federal Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Meskipun demikian, bentuk pemerintahan seperti ini masih menimbulkan ketidakpuasan bagi berbagai daerah yang mengakibatkan terjadinya pergolakan. Pergolakan tersebut mengancam integrasi bangsa Indonesia. Nah, pergolakan apa saja yang berkaitan dengan sistem pemerintahan? Di sini kita akan melihat tentang PRRI, Permesta, dan BFO. Mari kita lihat bersama-sama. Kita akan melihat yang pertama tentang peta konsep. Di situ jelaskan ada konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta, permasalahan dengan negara federal, dan BFO. Di sini menyangkut PRRI dan Permesta ini menyangkut tentang ekonomi, bagaimana intervensi asing, kemudian adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah, terutama di Jakarta, kemudian berhubungan dengan adanya internal angkatan darat, dan juga berhubungan dengan adanya komunis. Nah, di sini kita melihat ada 2 orang tokoh. Nah, nanti kalian bisa mencari siapa-siapa saja tokoh tersebut. Peristiwa ini adalah peristiwa PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nah, pemberontakan PRRI setelah terjadinya pembubaran RIS, pergolakan di Republik Indonesia masih sering terjadi. Pergolakan tersebut muncul pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 di berbagai daerah seperti Sumatera dan Sulawesi. Salah satu pemicunya itu adalah timbulnya karena ketidakharmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memunculkan adanya gerakan PRRI tersebut. Seperti kalian bisa membaca di situ, adanya kecemburuan dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang berhubungan dengan tubuh dalam angkatan darat, dan juga adanya alokasi dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak seimbang. Kemudian juga di situ di yang nomor 2 adanya divisi banteng yang diperkecil menjadi infanteri. Jadi tentara mereka itu dipersempit ruang lingkupnya sehingga menjadi bagian yang menjadi lebih kecil. Nah, kemudian bagaimana proses terjadinya PRRI di situ adalah terbentuknya beberapa dewan seperti Dewan Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni. Nah, Dewan PRRI ini membentuk Kabinet PRRI. PRRI sendiri itu dipusatkan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, jadi kalau kita lihat jalannya pemberontakan, di situ dibentuk adanya dewan-dewan tersebut. Nah, pada tanggal 10 Februari 1958,
Letkol Ahmad Hussein mengeluarkan ultimatum agar kabinet Juanda itu mundur. Tetapi pemerintah pusat itu tidak menanggapi isi ultimatum tersebut. Nah, pada tanggal 15 Februari, Letkol Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan pada tanggal 16 Februari 1958, Safruddin Prawira Negara itu diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI. Nah, dengan adanya hal tersebut, kemudian Soekarno mengambil langkah untuk melakukan adanya suatu tindakan terhadap PRRI tersebut, yaitu dengan memerintahkan untuk penangkapan terhadap Safruddin Prawira Negara serta para pendukung PRRI. Nah, itulah kemudian maka dilakukan adanya upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalian bisa membaca upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah itu bagaimana. Itu peristiwa PRRI. Kita akan melihat tentang pemberontakan Permesta. Nah, pemberontakan Permesta di sini kita akan melihat bahwa terjadinya di situ adalah berhubungan dengan PRRI yang terjadi di daerah Padang. Di sini Permesta itu adalah ungkapan dari ketegangan dalam struktur politik khususnya militer, yaitu Angkatan Darat, dalam kurun waktu 1945 sampai 1966. Nah, kemudian selain terjadi di wilayah Sumatera, terjadi juga di Sulawesi, di mana daerah Sulawesi itu tidak puas dengan adanya alokasi pembangunan dari pusat dan kurangnya perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu juga para tentara atau TNI di wilayah Sulawesi itu kesejahteraannya tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian pada tanggal 2 Maret 1957, Letkol V. Samuel memproklamasikan adanya Piagam Permesta di Makassar. Nah, itulah yang kemudian disambut oleh para pemuda dan juga para mahasiswa. Mereka melakukan gerilya untuk melaksanakan pemberontakan tersebut. Nah, kemudian bagaimana upaya pemerintah? Upaya pemerintah untuk menumpas adanya pemberontakan Permesta tersebut. Kalian bisa membaca di situ diadakan adanya Operasi Merdeka dan Operasi Sabta Marga 1. Di mana kedua operasi ini di bawah pimpinan dari Majen A.H. Nasution, ya, yang menjabat sebagai Panglima tertingginya pada saat itu. Nah, jadi di situ diambil kesepakatan bahwa pasukan Permesta itu akan membantu TNI menghadapi gerakan komunis yang ada di Jawa. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang tadi sudah disebutkan dalam situ yang melakukan pemberontakan PRRI. Akan melihat tentang BFO. Di persoalan negara federal dan BFO. Nah, di situ kalian bisa membaca apa yang menjadi permasalahan tentang BFO tersebut. Jadi permasalahan negara federal dan BFO di situ adalah negara bagian atau negara persekutuan, nah, menimbulkan adanya perpecahan yang tersendiri bagi kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Permasalahan yang ada terutama adalah tentara golongan federalis yang ingin membentuk
adanya negara federal atau negara bagian. Dipertahankan dengan golongan unitaris atau kesatuan yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Sesuai dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juli 1946. Pada pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan tatanan federal yang diikuti oleh wakil dari berbagai daerah yang bukan wilayah kekuasaan RI saat itu. Nah, pada saat itu juga Mr. Tajudin Nur mengkritik hal tersebut dan tidak setuju dengan perundingan tersebut karena menganggap perbedaan tujuan terhadap NIT. Nah, kemudian Kabinet NIT juga secara tidak langsung ada yang jatuh karena persoalan negara federal. Hal inilah yang menyebabkan terjadi pada tahun 1947. Nah, di pihak BFO sendiri tentu juga terjadi pertentangan semenjak pembentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948. BFO telah mengalami perpecahan ke dalam dua kubu, yaitu golongan federalis yang pro-Belanda yang ingin mempertahankan bentuk federal dan golongan federalis yang pro-republik yang ingin mempertahankan bentuk kesatuan. Di situ kalian bisa membaca bagaimana perkembangan akhirnya bahwa adanya dua kubu ini menyebabkan Indonesia itu kembali lagi ke negara kesatuan. Nah, itulah tentang pemberontakan atau disintegrasi yang terjadi akibat sistem pemerintahan. Nah, semoga dengan adanya pembelajaran ini kalian bisa mengambil apa yang menyebabkan disintegrasi tersebut, sehingga dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut negara kita terbebas dari disintegrasi dan semuanya menjadi masyarakat yang damai, sejahtera, serta masyarakatnya bisa berkembang dengan baik. Sekian, terima kasih pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan selalu stay at home. Sampai jumpa kembali.